Ya, pemirsa, di pasar saham, fenomena saham gorengan sering muncul mulai dari perilaku investor di masyarakat hingga dinamika pasar yang kompleks. Kami akan membahasnya bersama Guru Besar Ilmu Keuangan dan Pasar Modal Universitas Prastia Mulia, Lukas Setia Atmaja. Selamat malam, Pak Lukas. Selamat malam, Mas Anggi. Ya, Pak Lukas, jadi merespons kondisi saat ini, kenapa agenda percepatan perbaikan tata kelola pasar modal ini sangat penting, Pak? Oke, Mas Anggi, kita tahu ya pentingnya peran pasar modal untuk mencapai Indonesia yang lebih maju ya. Nah, di sini saya menyorot ada dua hal, Mas Anggi. Yang pertama adalah kepercayaan. Jadi kalau kita bicara tata kelola pasar modal yang baik, itu adalah sebenarnya untuk menjaga kepercayaan. Ini sebenarnya adalah aset yang paling mahal. Yang kedua adalah mencegah bad liquidity, menggerus good liquidity. Karena tidak semua likuiditas di pasar saham itu adalah sehat, Mas Anggi. Misalnya contohnya kalau likuiditas palsu ini tadi yang baru kita bahas ya, misalnya ada masalah goreng-gorengan saham, ada perdagangan semu atau wash trade, ada hype sesaat yang membuat harga saham inflated luar biasa, dan akhirnya nanti bisa merugikan terutama investor retail ya. Dan kalau dari sisi likuiditas sehatnya itu kita bisa melihat itu ada dana pensiun, asuransi, fund jangka panjang, investor jangka panjang. Jadi ini yang harus dijaga menurut saya. Oke, Pak Lukas, ini sering ya terlihat investor membeli saham hanya karena tren atau rekomendasi dari medsos, gitu, dari media sosial. Dari sudut pandang profesional, seberapa beresiko perilaku ini dan apa yang sebaiknya dilakukan agar investor ini tetap bijak? Ya, terutama untuk para investor yang mungkin belum terlalu memiliki pengetahuan ya Mas Andi ya, mungkin pemula, mereka biasanya kan mengikuti tren ya, saham mana yang sedang naik cepat ya, bisa memberikan cuan profit yang lebih cepat itu. Nah, akhirnya banyak yang mungkin tanpa sadar itu membeli saham-saham gorengan tanpa memahami resikonya. Tapi ada juga memang orang yang sudah paham tapi memang sengaja yaitu ambil risiko dengan bertransaksi trading di saham-saham yang highly spekulatif ya, kita sering sebut sebagai saham gorengan. Oke, baik Pak Lukas, beberapa kasus juga tadi sempat Bapak singgung ya, ada fenomena juga pump and dump, ini di mana saham dibeli dalam jumlah besar terus dijual cepat begitu. Bagaimana kemudian supaya investor ini bisa kenal pola seperti ini tanpa menyalahkan pihak tertentu, Pak Lukas? Ya, mungkin kita mesti harus sadar mendeteksi ya saham-saham gorengan yang biasanya di pump and dump itu kan saham-saham gorengan ya. Pump and dump itu jadi mungkin ada pihak yang mengumpulkan, mengakumulasi saham itu, kemudian dia merekomendasikan atau apa ya, dalam tanda kutip mempom-pom lah gitu ya, menginfluence bahwa ini saham yang menarik untuk dibeli akan segera naik. Nah, deteksi saham gorengan sejak dini ini biasanya ada 4 nih Mas Anggi. Ya. Yang pertama adalah adanya anomali di volume transaksi gitu. Jadi ada lonjakan volume tanpa didasari alasan fundamental yang kuat. Ini biasanya indikator nomor 1 di sini. Ya, misalnya volume yang biasanya tiap hari itu cuma 1000, ya tiba-tiba bisa naik 5 sampai 10 kali lipat, bahkan 20 kali lipat dari rata-rata ya. Padahal tidak ada misalnya news fundamental yang related ke perusahaan tersebut ya, yang material ya. Kemudian tidak ada aksi korporasi yang jelas juga, tiba-tiba dia naik. Yang kedua adalah adanya yang disebut dengan broker yang terkonsentrasi. Nah, broker yang terkonsentrasi ini bisa dicek di broker summary kan, ya kali pasar tutup itu kan kita bisa cek di Broksum saham ini siapa yang banyak beli. Nah, biasanya nih Broksum ini dia aja tuh orangnya ya, ada 1-2 broker aja. Transaksi kebanyakan oleh si broker ini. Yang berikutnya adalah free float-nya kecil. Biasanya free float-nya kecil sehingga lebih mudah lah kalau itu mau dibawa naik atau turun ya. Dan terakhir yang paling mudah itu ya harga itu naik tanpa news, sehingga saham gorengan ini yang biasanya dipakai untuk pump and dump, ini biasanya antara harga dengan dia punya value itu terdistorsi luar biasa gitu. Indikator yang paling gampang nih ya, biasanya kita menggunakan indikator katakanlah price earning ratio, harga dibagi dengan earning per share-nya dia. Ini ada saham-saham yang katakanlah price earning ratio-nya itu udah ratusan kali atau ribuan kali. Sebagai informasi aja, kalau misalnya
katakanlah saham itu PE rasionya itu 1000 kali, artinya kalau anniversary yang nggak tumbuh tetap segitu aja, itu dibutuhkan waktu 1000 tahun gitu untuk dia balik modal, gitu Mas Anggi. Oke, Pak, kalau begitu bagaimana kemudian peran penjaga di sini dan regulator untuk memastikan bahwa ini ada terlihat ini langkah-langkah yang mengarah ke saham gorengan atau juga langkah-langkah yang kemudian bisa merugikan investor, Pak? Iya, jadi saya pikir mesti ada kolaborasi ya antara regulator, kemudian pelaku perdagangan, juga komunitas investor atau trader gitu ya, untuk memperkuat sistem tadi deteksi dini terhadap saham gorengan tadi. Misalnya untuk regulator ya, dia bisa memverifikasi karena dia kan punya data nih Mas Anggi ya. Nah, komunitas itu bisa mendeteksi sinyal ini secara awal gitu ya. Oh, ini nih saham nih memang ini lagi digoreng gitu ya, atau ini saham gorengan. Ya, biasanya saham gorengan itu kan setelah dikumpulkan baru newsnya keluar gitu nanti. Ya, jadi biasanya kalau normal kan news dulu ya, baru volume menyusul. Misalnya ada berita bagus, orang beli gitu kan ya. Berita buruk orang jual. Nah, kalau saham gorengan itu biasanya kebalik gitu. Dia kumpulin dulu nih, ya ada volume yang naik dulu, baru kemudian newsnya dikeluarkan. Newsnya dikeluarkan itu supaya orang pada mau beli gitu. Nah, jadi dari komunitas itu bisa memberikan sinyal awal gitu ya. Kemudian dari platform juga ini bisa mengagregasi atau memfilter. Regulator bisa memverifikasi dengan data internal sehingga bisa cepat regulator ini merespon dan secara proporsional juga. Dan sebenarnya kita udah ada sistemnya kan, kayak ada UMA, kemudian juga kemudian bisa disuspend ya. Jangka panjangnya bisa dengan edukasi pasar ya, meningkatkan literasi, bagaimana menurunkan FOMO juga. Oke, Pak Lukas, jadi kalau misalnya indikasi awalnya sudah terlihat begitu, sudah terdeteksi, bagaimana kemudian mekanisme penegakan hukumnya supaya tidak berhenti hanya soal pengawasan, tapi juga berujung pada efek jera, Pak? Oke, itu menurut saya bagus sekali ya. Jadi efek jera itu kan bisa dari sisi tadi mengurangi praktek-praktek menggoreng saham. Cuma Mas Anggi, kita mesti sadari bahwa secara hukum itu kan yang disebut dengan, kalau di undang-undang pasar modal kita itu kan ada beberapa kegiatan kejahatan pasar modal kan. Salah satunya itu adalah namanya manipulasi pasar ya. Manipulasi pasar ini ada indikasi di mana ada satu atau beberapa pihak yang bersekongkol itu mereka menciptakan apa ya, harga yang semu gitu. Jadi harga itu naik tapi sebenarnya itu harga yang diciptakan oleh di antara mereka. Nah, menurut saya ini yang dari sisi hukum itu yang bisa ditindaklanjuti supaya ada efek jera gitu, supaya orang tidak melakukan ini. Karena ada juga tipikal goreng saham tapi yang tadi mungkin misalnya contoh Mas Anggi beli terus sebuah saham, otomatis kan naik kan ya. Nah, ini memicu orang lain untuk FOMO gitu ya. Tapi Mas Anggi beli sendiri gitu, satu akun aja gitu ya. Tapi kalau misalnya Mas Anggi dengan saya itu berkolaborasi ya, Mas Anggi jual saya beli ya, saya jual Mas Anggi beli, itu kita kan sebenarnya dompetnya satu gitu ya, menciptakan seolah-olah harga itu naik. Nah, itu yang disebut dengan persekongkolan ya, atau trading yang semu gitu. Nah, itu yang mungkin bisa ditindaklanjuti. Jadi istilahnya ada mens rea-nya gitu ya, ada niat jahatnya gitu. Menurut saya sih itu bagus ya, untuk efek jera itu menurut saya bagus. Oke, jadi dalam proses perombakan ini juga efek jerahnya juga Bapak sangat setuju untuk difokuskan juga begitu. Pak Lukas, pertanyaan saya berikutnya. Kalau misalnya ada orang-orang yang kemudian mengendorse atau mengajak ke pembelian saham-saham yang ini terindikasi atau terdeteksi bahwa ini saham gorengan, bisa dihukum, Pak? Sebenarnya saya bukan ahli hukum ya, tapi kembali ke tadi itu, kita harus mengacu ke undang-undangnya. Nah, kalau itu memang terbukti ketika dia menggoreng itu dia ada unsur tadi ya, persekongkolan ya, satu orang menggunakan beberapa akun, itu kan tidak boleh kan, dia menciptakan yang palsu ya. Tapi yang daerah abu-abu itu menurut saya tadi, misalnya kalau orang itu dia beli terus ya, memang benar dia beli terus gitu, untuk supaya memancing orang lain mau beli juga. Dan menurut saya itu secara hukum
daerahnya abu-abu itu. Mungkin secara etika itu nggak benar gitu ya. Oke, Ya, yang sama-sama yang diatur sama-sama kita undang-undang berharap itu, di perombakan ini adalah ya kemudian penegakan atau pengetatan hukum di situ begitu ya Pak Lukas ya? betul. Jadi yang perlu saya ingatkan adalah mungkin bahasanya gini ya, Hmm, tidak semua tadi menggoreng saham itu adalah sama dengan yang dimaksud manipulasi harga. Tapi oke, kalau manipulasi harga atau manipulasi pasar maksud saya, itu oke, hampir semuanya itu dengan cara tadi menggoreng saham itu. Ya. baik, Nah, oke, makanya tadi pertanyaannya kalau memang dia terbukti itu dia melanggar hukum baru bisa gitu oke, dibawa ke ranah hukum. oke, baik. Ya, Semoga saya pikir perbaikan yang juga terjadi ya. ya saya pikir juga itu juga buat apa ya teman-teman edukator di pasar modal itu ya. Kalau dia adalah seorang stock influencer, saya pikir Mhm, mesti bijak ya di dalam dia merekomendasikan atau membahas saham-saham yang ada. Gitu. Dan jangan lupa oke, kalau memang saham itu saham yang udah highly spekulatif gitu ya, udah naiknya gila-gilaan gitu, harus diinfokan nih loh, risikonya seperti ini loh. oke, Supaya orang nggak baik, kaget-kaget. Ya seperti oke. yang terjadi 2-3 hari ini kan orang kaget-kaget. Oh, ternyata bisa begitu. Gitu. Baik, Pak Lukas, edukasi juga penting begitu Pak ya, bagi investor juga untuk melihat jangan ikut-ikutan hype-nya saja atau viralnya saja, namun juga ikut mempelajari begitu. Pak Lukas, terima kasih Pak atas penjelasan dan juga perspektifnya di malam hari ini. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.